Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini saya ingin share knowledge atau share ilmu tentang tren-tren apa saja yang sekarang sedang booming di kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Materi kita hari ini terdiri dari pengantar dari kecerdasan buatan, kemudian tren-tren yang ada di kecerdasan buatan, kemudian aplikasinya itu seperti apa, kemudian teknologi dari kecerdasan buatan apa saja yang sekarang sudah ada di Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa kecerdasan buatan itu adalah suatu model yang mempelajari tentang behavior atau tingkah laku dari manusia, yang mana di sini itu dapat diimplementasikan atau diaplikasikan ke dalam bermacam-macam bidang dan teknologi seperti mesin vision, kemudian pengenalan sidik jari, pengenalan wajah, pencarian otomatis, kemudian permainan atau games, robot, image processing atau pemrosesan gambar, kemudian intelligent control atau pengendalian cerdas. Nah, riset ini masih sangat mungkin sekali untuk digali dan dikembangkan lagi. Nah, sekarang ini para ahli dari artificial intelligence itu banyak mempelajari tentang bagaimana mengaplikasikan hasil dari artificial intelligence ini ke dalam suatu implementasinya di ranah industri. Nah, seperti mobil otomatis, kemudian kesehatan, kemudian pengenalan gambar atau image recognition, pendidikan, e-commerce, smart homes, dan masih banyak lagi yang bisa diimplementasikan dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, di sini ada beberapa skenario aplikasi yang sudah mulai diterapkan di beberapa negara untuk kecerdasan buatan. Nah, ini di bidang pendidikan, kemudian di autonomous car atau mobil tanpa pengemudi, kemudian di bidang kesehatan, di bidang rumah cerdas, kemudian di sini ada asisten cerdas dan zona industri. Yang pertama itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini diimplementasikan di bidang pendidikan. Nah, di sini melalui pengembangan dari algoritma kecerdasan buatan, di sini mahasiswa itu bisa mengalami atau mendapatkan cara pembelajaran yang baru melalui sistem online. Nah, cara mengadaptasikan perkuliahan ini tentunya di sini itu akan mempengaruhi model cara pikir mahasiswa, kemudian hasil dari pembelajarannya juga. Nah, sebagai contoh, ini di beberapa tahun yang lalu itu di Beijing, Cina, itu sudah mengimplementasikan guru matematika di beberapa SMP di sana, di mana guru-guru itu sudah digantikan oleh robot cerdas, begitu. Nah, tapi ya seperti yang kita tahu bahwa robot cerdas itu adalah buatan manusia, sudah pasti juga ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, perbedaannya di sini ya kalau menggunakan traditional teaching atau yang masih seperti dilakukan di Indonesia ini ya tentunya pendidikan atau pembelajaran itu masih diajarkan oleh
guru atau dosen. Tapi untuk yang modern itu bisa jadi suatu saat itu bisa digantikan oleh guru seperti robot gitu. Nah, tapi bisa juga hybrid. Tapi tidak semua dosen atau guru itu bisa di-replace oleh robot. Karena kan robot juga ini buatan manusia, kemudian dengan walaupun memang mereka bisa melakukan pembelajaran sendiri, tetapi tetap saja untuk pembelajaran moral dan etika itu tetap harus menggunakan guru yang sesungguhnya gitu, bukan dari robot. Nah, dengan menggunakan artificial intelligence ini di beberapa aplikasi pendidikan, contohnya seperti Ruang Guru, kemudian Kata AI, itu kan mereka sudah memberikan kumpulan-kumpulan soal kemudian bagaimana cara pembelajaran dan solusinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah implementasi kecerdasan buatan di mobil otomatis. Nah, mobil otomatis di sini yang sudah pernah diteliti di negara Amerika Serikat dan Cina itu mereka membuat prototipe atau trial stage yang mana si mobil ini itu tidak digerakkan oleh pengemudi, tetapi bisa langsung melalui program-program yang dibuat dengan mentandemkan atau menanamkan chips yang isinya kejelasan buatan gitu. Nah, di sini diharapkan dengan adanya autonomous cars ini atau mobil otomatis ini kecelakaan di lalu lintas itu dapat dikurangi. Nah, yang mana di sini tingkat dari kecelakaan lalu lintas itu dan tingkat dari jumlah mobil yang ada di lalu lintas itu akan meningkatkan kecelakaan mobil gitu atau kecelakaan lalu lintas, sehingga di sini diharapkan dengan adanya autonomous cars ini atau driverless cars ini tingkat kecelakaan lalu lintas itu dapat dikurangi. Nah, aplikasi-aplikasi dari kecerdasan buatan dalam mobil autonomous ini itu seperti sensor data processing, kemudian path planning atau perencanaan dari lintasannya, kemudian eksekusi lintasan, kemudian kondisi atau memonitoring kondisi dari kendaraan dan kumpulan-kumpulan data begitu. Nah, di sini sehingga mobil atau autonomous cars ini dia bisa mendeteksi apa saja yang ada di depan mobil tersebut sehingga bisa menghindari, bisa mengatur kecepatan dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau tadi seperti saya sebutkan bahwa jika mobil ini itu bisa dikembangkan lebih lanjut dan bisa diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan manusia. Nah, saya yakin 10-20 tahun ke depan itu akan sudah ada banyak gitu mobil-mobil seperti ini. Nah, di sini diharapkan itu bisa mengurangi kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, serta di sini diharapkan dengan autonomous cars ini juga bisa mengurangi polusi gitu. Kemudian di sini ada juga implementasi dari kecerdasan buatan di bidang kesehatan atau di bidang medik. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sekarang itu muncul virus baru COVID-19. Nah, banyak peneliti, banyak dokter yang berlomba-lomba untuk mengatasi
masalah dari COVID-19 ini begitu. Walaupun memang belum sempurna, tapi saya lihat di seluruh dunia ini mereka sudah mengimplementasikan secara nyata bagaimana cara penanganan COVID-19 ini. Nah, ini ada suatu perasaan yang di Beijing, Cina juga mereka itu sudah memimpin dan meluncurkan produk-produk kecerdasan buatan di bidang medik atau rumah sakit. Nah, di sini Tencent ini adalah suatu perusahaan expertise yang mana meneliti di berbagai bidang dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Nah, contohnya di sini image processing atau image recognition, big data processing, dan deep learning. Nah, di sini di kesehatan itu integrasi dari artificial intelligence dengan teknologi medik ini diharapkan itu dapat membantu klinikal itu semacam farmasi atau dokter dalam menyeken ataupun mendiagnosa suatu penyakit. Nah, teknologi ini diharapkan sangat cepat dan sangat akurat dalam peningkatan efisiensinya untuk membantu seorang farmasi atau bagian kesehatan ataupun dokter gitu. Nah, di Tencent ini itu untuk bidang medik atau bidang kesehatannya itu aplikasinya itu termasuk ke dalam remote pembelajaran, kemudian di dalam operasi ini di Cina itu dengan remote-nya itu menggunakan 5G dan augmented reality. Jadi menggunakan jaringan 5G dan augmented reality gitu. Nah, kalau Indonesia bisa menerapkan ini, saya yakin ya tingkat teknologi medik kita akan lebih bagus dan kemungkinan untuk pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia itu akan jauh lebih baik. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh berobat ke luar negeri gitu. Nah, di sini aplikasi dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan di bidang obat-obatan, saya mengambil 3 aplikasi terbaik di sini untuk mendiagnosis penyakit yang mana di sini kecerdasan buatan yang digunakan itu dengan menggunakan machine learning algoritma atau algoritma machine learning yang dapat mempelajari serta melihat pola-pola bagaimana dokter ini bekerja untuk mendiagnosis suatu penyakit. Nah, machine learning ini sesuatu yang sangat berguna untuk area diagnosa suatu penyakit serta memberikan informasi bagi dokter secara digital begitu. Nah, langkah-langkahnya atau beberapa diagnosis penyakit yang menerapkan machine learning kecerdasan buatan itu adalah mendeteksi kanker paru-paru dengan menggunakan CT scan, kemudian mendeteksi kesehatan jantung dengan menggunakan elektrokardiogram, kemudian di sini mengklasifikasikan jenis kulit dengan menggunakan gambar atau foto dari kulit kita gitu. Jadi ketika kulit kita di-scan oleh suatu perangkat, ini si aplikasi ini bisa menentukan kulit kita kering, kulit kita bermasalah, kulit kita iritasi dan seterusnya gitu. Kemudian di sini mengidentifikasi retina mata manusia dari gambar mata gitu. Jadi ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis
penyakit mata, apakah rabun jauh, rabun dekat, silindris, kataraks, dan lain sebagainya gitu. Diharapkan dengan menggunakan aplikasi kecerdasan buatan ini ya bisa mempermudah manusia gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah pengembangan obat-obatan. Nah, drugs di sini bukan obat-obatan terlarang ya, tapi obat-obatan yang dikhususkan dalam bidang kesehatan gitu. Dengan penerapan dari kecerdasan buatan ini ya diharapkan obat-obatan yang digunakan untuk mengobati suatu penyakit itu dapat berkembang dengan cepat begitu, sehingga setiap penyakit itu dapat teratasi. Nah, begitu juga dengan masalah yang sekarang COVID-19 gitu. Nah, ini empat langkah dalam pengembangan untuk obat gitu. Jadi mengidentifikasi molekul yang ada di obat-obatan yang akan dibuat, kemudian di sini mencakup semua apakah di sini obatnya itu efektif atau belum, kemudian adanya kecepatan dalam percobaan klinis obatnya, kemudian di sini menemukan biomarker untuk diagnostik suatu penyakit dengan menggunakan obat ini gitu. Nah, kemudian di sini ada juga personalized treatment atau pengobatan pribadi gitu bagi perseorangan. Nah, di sini seperti yang kalian tahu bahwa beda pasien itu respon terhadap obat itu berbeda-beda begitu. Jadi ada yang cocok dengan obat A, walaupun penyakitnya sama, tapi belum tentu obat yang diberikan itu berbeda, sama gitu, karena misalkan satu pasien itu ada alergi tertentu gitu, sehingga tidak mungkin diberikan obat yang sama gitu. Nah, sehingga dengan menggunakan machine learning itu diharapkan di sini dapat membantu mendiscover atau menyelesaikan karakteristik dari indikasi suatu pasien sehingga kita bisa melakukan pengobatan yang tepat bagi pasien tersebut gitu. Sehingga hasil akhir dari personalized treatment application ini itu bisa memprediksi secara lebih mudah bagi dokter untuk merancang plan atau langkah-langkah pengobatan yang benar bagi pasien tersebut gitu. Nah, kemudian aplikasi kecerdasan buatan di rumah, yang mana nanti rumah ini atau home ini itu menjadi yang namanya disebut smart home atau smart home system gitu. Nah, seperti yang sudah kalian tahu bahwa keluarga itu sesuatu yang sangat penting atau tempat yang paling nyaman di dunia bagi kita semua gitu, sehingga keamanan, kemudahan, kenyamanan di dalam rumah itu harus selalu diperhatikan begitu. Nah, dengan adanya kecerdasan buatan ini memungkinkan manusia untuk lebih mudah mengendalikan serta mengawasi rumah dari jarak yang jauh gitu. Nah, sehingga kita bisa melihat kondisi rumah kita setiap saat. Nah, di sini melalui smart home itu kita dapat dengan mudah itu menyesuaikan atau mengontrol aplikasi perangkat-perangkat yang ada di rumah gitu, seperti AC, kemudian penghangat, CCTV, kontrol lampu, kemudian kontrol pintu otomatis dan lain sebagainya begitu. Nah, skenario dari aplikasi ini itu sudah banyak dikembangkan di beberapa kota di beberapa negara seperti di kota Shanghai, Beijing ini masih di China, kemudian di Los Angeles, Amerika begitu. Nah, di kita pun juga bisa mulai mengimplementasikan ini gitu, sehingga tingkat pencurian di rumah itu bisa
waspadai begitu. Kemudian dengan peningkatan jumlah dari perangkatan cerdas atau smart device di dalam rumah, ini tren-tren yang nantinya itu akan dirasakan oleh manusia di beberapa tahun ke depan itu ya kita bisa melihat, mendengar serta berbicara dengan rumah kita sendiri gitu. Jadi saya di rumah itu punya CCTV di mana CCTV itu saya bisa mengobrol secara langsung dengan orang rumah gitu. Jadi saya tidak perlu menggunakan telepon atau HP begitu. Tapi cukup dengan menggunakan smart CCTV saya bisa melihat kondisi di sekitar rumah dan jika ada sesuatu yang mencurigakan atau orang yang ada di rumah itu saya bisa berbicara secara langsung gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kecerdasan buatan diimplementasikan di personal assistant sehingga di sini personal assistant-nya itu sangat cerdas. Nah, biasanya di sini itu skenario yang paling umum diimplementasikan di area speech recognition technology atau teknologi pengenalan suara. Kemudian teknologi pengenalan gambar. Nah, seperti Siri di Apple, kemudian Shopping di Microsoft, kemudian Amazon Alexa, Google Assistant, Nina, Jibo, Google Now, Cortana, dan yang lainnya. Nah, ini kan kita bisa mengobrol dengan aplikasi ini. Kemudian selain mengobrol itu kita juga bisa memerintahkan aplikasi-aplikasi ini untuk mencari sesuatu. Atau bisa juga memberikan pengarahan kepada kita mengenai sesuatu yang akan kita cari gitu. Nah, sehingga di sini ya sama seperti chatbot, pengembangan chatbot di dalam asisten cerdas begitu. Nah, sehingga mereka bisa bisa membantu manusia dalam melakukan berbagai macam pekerjaan begitu. Nah, di sini asisten cerdas itu bisa membantu kita untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang hubungannya dengan real time produktivitas manusia seperti dengan menggunakan kalender dan meeting reminder atau pengingat pekerjaan, kemudian merekomendasikan sesuatu, menempatkan sesuatu ke user, kemudian bisa juga digunakan untuk konversasi atau ngobrol secara natural yang dapat dimengerti serta direspon oleh asisten tersebut gitu. Kemudian melalui kecerdasan buatan ini kita bisa secara bebas dari berbagai macam kesibukan kerja kita gitu sehingga kita lupa tapi asisten kita itu personal asisten cerdas kita itu bisa mengingatkan sehingga smart assistant ini nantinya bisa menjadi partner kita dalam kehidupan gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah kecerdasan buatan di bidang industri. Nah, konsep-konsep di dalam bidang industri itu sudah banyak sekali di beberapa tahun sebelumnya, gitu. Fungsi dari kecerdasan buatan di sini itu dalam zona industri itu untuk memanifest informasi secara sistematis dan secara otomatis. Nah, dengan mengembangkan kecerdasan buatan teknologi ini itu diharapkan dapat menyediakan platform yang cerdas dalam semua perusahaan serta dapat serta di sini bisa digunakan untuk pengembangan produk mereka di dunia industri. Kemudian dengan realisasi dari kecerdasan buatan ini ya diharapkan bisa memberikan visualisasi dan investment yang bagus bagi zona industri, kemudian bisa meningkatkan efisiensi serta menunjukkan bagaimana pasaran dalam ekonomi itu meningkat. Jadi intinya
penerapan kecerdasan buatan dalam suatu industri itu diharapkan ya dapat meningkatkan produktivitas dari hasil produksi serta memberikan kualitas yang baik gitu. Nah, kemudian di sini itu Indonesia sudah mulai mengadopsi kecerdasan buatan. Nah, di ASEAN itu Indonesia menjadi pelopor kecerdasan buatan yang pertama dengan tingkat presentasinya itu 24,6% dengan aplikasi Gojek dan Kaskusnya. Nah, diikuti dengan negara Thailand sebanyak 17,1%, dari Singapura itu 9,9% dan Malaysia itu 8,1%. Nah, kalau dilihat dari potensinya itu Indonesia mampu gitu dengan banyaknya manusia atau populasi di Indonesia itu sangat memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan lagi kecerdasan buatan sehingga ya mampu memudahkan taraf hidup manusia khususnya di Indonesia. Nah, ini market kecerdasan buatan di Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu Indonesia itu memiliki jumlah populasi yang sangat padat, yaitu sebesar 260 juta manusia. Kemudian tingkat investasi startup di Indonesia itu setiap tahunnya itu meningkat sebanyak 2 kali, serta perkembangan dari market kecerdasan buatan itu setiap tahunnya itu berkembang 40%. Nah, sehingga ya kalau berkembang secara terus-menerus itu ya implementasi dari kecerdasan buatan itu di Indonesia akan menjadi suatu yang biasa gitu. Nah, pentingnya implementasi dari kecerdasan buatan di Indonesia ini meliputi di beberapa sektor, di pertanian, kemudian di bidang lingkungan, di bidang kesehatan, serta di bidang edukasi. Nah, kalau di bidang agriculture atau pertanian ini implementasi dari kecerdasan buatan digunakan untuk meningkatkan hasil serta efisiensi dari pertanian di Indonesia. Kemudian di bidang lingkungan, kecerdasan buatan ini digunakan untuk prediksi bencana. Nah, ini digunakan untuk mengantisipasi bencana alam. Nah, contohnya itu ya banjir, kemudian gunung meletus, kemudian gempa, seperti itu, tanah longsor. Nah, kemudian yang berikutnya ini kecerdasan buatan di Indonesia itu juga sudah dapat membantu dokter dalam mendiagnosis beberapa penyakit. Kemudian kalau di pendidikan ini ya tentunya Indonesia itu sudah terdapat beberapa aplikasi di mana para pelajar baik dari siswa maupun mahasiswa itu bisa belajar dengan teknik pembelajaran yang unik gitu. Nah, beberapa startup di Indonesia itu ada iGrow, ada Gojek, ada Ruang Guru, dan ada KTAI. Nah, iGrow ini ya adanya aplikasi kecerdasan buatan yang dapat membantu petani ini untuk melakukan penanaman bibit di pertanian, yang mana kecerdasan buatan ini menggunakan atau digabungkan dengan internet of things dalam peningkatan produktivitas pertaniannya. Kemudian Gojek di sini itu sangat membantu dalam bidang transportasi, yang mana di sini menggunakan kecerdasan buatan end-to-end booking flow serta alokasi sistem. Nah, di sini dengan menggunakan aplikasi Gojek ini kita bisa memanggil drivernya. Gojek ini ada yang motor atau ada yang mobil rental seperti taksi. Nah, ini supaya lebih
private dan aman, ya kita bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Nah, kemudian ada ruang guru. Nah, ruang guru ini aplikasi pembelajaran personal atau pelayanan pembelajaran personal yang mana di sini menggunakan machine learning gitu. Nah, di sini ya siswa itu dapat menggunakan aplikasi ini untuk belajar secara langsung dengan gurunya atau belajar dengan asistennya atau di ruang guru ini menyediakan berbagai contoh soal yang tiap harinya itu tidak sama gitu. Kemudian ada kata AI. Nah, kata AI ini suatu aplikasi startup kecerdasan buatan yang menggunakan Natural Language Programming atau NLP, yang mana di sini digunakan untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Nah, kemudian apa yang bisa kita pelajari hari ini bahwa kecerdasan buatan dan manusia itu memiliki perbedaan. Tetapi perbedaan tersebut itu apabila kita gabungkan itu bisa atau kita kombinasikan itu bisa membuat sesuatu yang lebih berguna gitu. Nah, kecerdasan buatan ini mempunyai kemampuan yang sangat besar dalam pengumpulan data serta persamaan-persamaan yang kompleks, kemudian mampu mengingat banyak sekali data, kemudian bisa menjawab persamaan-persamaan tertentu gitu. Nah, tetapi di sini manusia itu punya sesuatu yang sangat baik dalam hal pemikiran, kemudian mempunyai sesuatu yang sangat menakjubkan dari otak manusia begitu yang tidak dimiliki oleh perangkat manapun gitu. Nah, kemudian manusia ini merupakan sesuatu yang sangat cerdas begitu. Nah, sehingga ketika manusia ini bisa membuat kecerdasan buatan yang mumpuni dalam bidang kehidupan manusia, itu ya tentunya akan sangat membantu manusia dalam pengembangan teknologi ke depannya gitu. Dan sekarang kecerdasan buatan itu tidak digunakan untuk berperang dengan manusia. Nah, kalau zaman-zaman perang itu sebenarnya kalau yang sekarang kan sadar atau tidak sadar ini beberapa negara itu sudah mulai menyebarkan sebenarnya virus yang virus COVID ini sebenarnya juga bukan semata-mata virus yang alami timbul dalam suatu lingkungan, tapi ini termasuk ke dalam suatu buatan, di mana ya ini salah satu contoh perang biologis gitu, yang mana kalau kita lihat sekarang itu bisa berpengaruh terhadap semua aspek, baik itu ekonomi, pendidikan, teknologi, transportasi dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi diharapkan dengan adanya kecerdasan buatan ini digabung oleh manusia yang benar, itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia gitu. Nah, hal ini sangat penting. Kenapa? Kecerdasan buatan ini akan membantu manusia dalam mempermudah kehidupan, kemudian mengurangi rasa sakit dan juga lebih efisien. Dan kedepannya ini kecerdasan buatan ini dapat menjadi sesuatu yang sangat penting seperti tempat menampung listrik atau electricity, kemudian akan menjadi suatu komoditas kedepannya, sehingga bisa mencari sumber daya baru dalam kehidupan manusia. Dan saya yakin bahwa beberapa tahun ke depan itu kecerdasan buatan itu dapat mengubah dunia menjadi lebih baik,
Nah, ini untuk kedamaian serta untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Nah, demikian materi saya hari ini tentang tren-tren yang ada di kecerdasan buatan. Nah, untuk materi berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang fuzzy logic. Jadi bagaimana cara penentuan rules dari fuzzy, kemudian sampai akhirnya itu mendapatkan output. Jadi mulai input, kemudian proses setelah output dengan menggunakan fuzzy logic. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.